channel Sharing Tulus Kekristenan, sharing ke-69 dengan topik apa jawab Anda? Apa jawab Anda jika sang hakim umat manusia ini ketuk palu 3 kali memutuskan kamu orang berdosa, masuk neraka? Apa jawab Anda? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Yesus Kristus adalah sang hakim seluruh umat manusia. Tentu Bapak, Ibu, saudara-saudari sudah tahu bahwa Yesus Kristus bukan hakimnya orang Kristen saja, melainkan hakim atas seluruh umat manusia. Karena beliau memang pencipta langit dan bumi, turun ke atas muka bumi menjadi manusia, menampil sebagai manusia, tapi dalamnya tetap Tuhan, menampil sebagai manusia. Ya, selama 33 tahun melakukan misi penyelamatan, menggantikan umat manusia. Ini kita sudah tahu. Jadi beliau itu adalah juru selamat seluruh umat manusia. Dan beliau akan datang kembali sebagai hakim atas seluruh umat manusia. Ya, yang tidak mau diselamatkan, ya tidak selamat. Yohanes 5:22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu kepada anak. 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, khususnya bagi mereka yang mencela-cela, menista Tuhan Yesus di medsos, di Facebook, barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa. Juga termasuk orang yang memandang rendah hari Minggu, malas deh ke gereja, tidak menghormati Bapa. Anak tidak menghormati Bapak. Kalau itu menghormati Bapak, ya menghormati anak. Yesus Kristus adalah sang hakim atas umat manusia. Kita harus menaruh hormat dan takut. Takutnya bukan takut seperti iblis, gemetar. Takut dan gentar. Takut dan gentar dengan hormat. Give reference terhadap sang hakim Yesus Kristus ini. Sebab jika ada orang tidak menghormati Yesus Kristus, dia sama dengan tidak menghormati Allah. Sebab firman Allah yang menampil sebagai manusia bernama Yesus ini, firman Allah yang menampil, telah menerima penyerahan kuasa untuk menghakimi seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia diserahkan kepada beliau. Nanti di kitab Wahyu itu, beliau berkuasa melemparkan orang ke dalam neraka. Yohanes 3:17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Allah mengutus Yesus Kristus, anaknya ini, ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia oleh Dia. Menyelamatkan. Sekarang tahun 2024 Masehi. Nah, pada tahun 1 Masehi, sang hakim Yesus Kristus ini diutus ke dalam dunia mengenakan daging. Sudah hakim. Dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria. Bukan untuk menghakimi dunia. Ketuk palu 3 kali. Kamu terbukti orang berdosa. Ayo, masuk neraka. Bukan untuk tugas pengutusan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita bisa berlega, bukan? Pada saat beliau berusia 30 tahun, memulai pelayanan beliau, ditulis di Lukas 3:23, beliau sang hakim umat manusia tidak memulai pelayanan beliau dengan menggelar sidang pengadilan. Kalau dia itu untuk menghakimi, kan menggelar sidang pengadilan. Untuk menghakimi umat manusia dengan ketuk palu. Pasti ketuk palu. Semua kena ketuk palu 3 kali. Semua masuk neraka. Tidak ada orang berbuat baik. Semua telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah vonis, bukan terdakwa, sudah terbukti. Sudah terbukti. Tidak memulai pelayanan beliau dengan menggelar sidang pengadilan, menghakimi umat manusia dengan ketuk palu 3 kali. Kamu semua terbukti orang berdosa. Ayo, masuk neraka.
Ayo masuk neraka semua. Tugas pengutusan beliau bukan untuk ini, melainkan untuk menyelamatkan umat manusia, untuk meluputkan umat manusia dari hukuman yang seharusnya mereka jalani akibat dosa-dosa mereka. Umat manusia mesti akan kena hukuman karena dosa dihukum dong. Dosa ya dihukum, tapi digantikan oleh beliau. Beliau yang dihukum. Nah, nanti logikanya, nanti kita masuk ke sana supaya tidak perlu menyimpang kemana-mana. Cara sang hakim Yesus Kristus meluputkan umat manusia dari hukuman mereka, ini umat manusia terus kena. Ada dua cara. Satu, diampuni saja. Yang dua, digantikan. Cara sang hakim Yesus Kristus meluputkan umat manusia dari hukuman mereka bukan dengan cara mengampuni dosa-dosa mereka secara langsung. Ya, saya ampuni. Dosa mestinya dihukum, tapi tidak dihukum. Itu kan diampuni namanya. Seperti yang dilakukan oleh oknum yang menyamar sebagai Allah, yang selalu mengatakan bahwa dia berotoritas mengampuni. Padahal dengan mengampuni dosa, bahkan si perlambat ini speednya bicara, dia kelihatan ketidaksuciannya. Ya, mengampuni dosa, dosa mesti dihukum, tidak dihukum, apa diampuni. Kelihatan ketidaksuciannya. Kalau suci, Allah mesti maha suci. Tidak bisa disogok, tidak bisa disuap. Dengan perbuatan baik itu apa? Pengadilan manusia aja nggak bisa disogok dengan itu. Ahok terus langsung masuk penjara waktu itu. Walaupun beliau sudah membangun rumah ibadah ini dan itu. Dikemukakan perbuatan baik beliau tidak laku. Terus masuk penjara. Ya tak? Ahok. Kalau tidak suci, kalau Allah yang tidak suci, tanda kutip, Allah yang tanda kutip tidak suci ini, karena mengampuni dosa, masuk di akal kita kan, jika dia bukan Allah. Kalau Allah mesti kudus, sempurna. Sempurna kudusnya. Suci. Rohani ya, bukan jasmani. Kalau suci rohani kita, suci juga jasmani kita, otomatis kan. Allah itu roh, barang siapa menyembah Allah harus menyembah dengan roh dan di dalam kebenaran. Sang hakim Yesus Kristus meluputkan umat manusia dari hukuman mereka tidak dengan cara melakukan pengampunan dosa secara langsung, melainkan dengan jalan menggantikan hukuman yang seharusnya umat manusia jalani oleh beliau. Menggantikan bukan suruh panitera, panitera gantikan. Karena panitera itu orang berdosa. Sang hakim Yesus Kristus tidak berdosa sebab apa? Allah yang pakai daging, itu saja masalahnya. Tapi kan sementara Allah pakai daging jadi manusia, Pak Yesus ini, tapi dalamnya tetap Allah. Cuma pakai daging saja. Waktu di kuburan, bangkit kembali, beliau mengambil nyawanya kembali. Yohanes 10:18. Praktis saja pengertian ini. Beliau mengambil nyawanya kembali. Aku berkuasa menyerahkan nyawaku, aku berkuasa mengambilnya pula. Artinya beliau hidup kembali, Tuhan. Kalau beliau dibangkitkan, itu Pak Yesus sebagai orang dibangkitkan. LAI tidak salah. Ini Mbak mau nyeleweng, tapi memang ini nanti Mbak akan mengeluarkan satu unggahan juga video tentang ini. Ada yang bilang LAI salah karena Yesus dibangkitkan, jadi bukan Tuhan. Tuhan dibangkitkan memang Pak Yesus, bukan Tuhan. Pak Yesus bukan Tuhan. Tapi di dalamnya kan Tuhan. Tapi itu perbatasan di kuburan. Mbah sudah lari. Oleh beliau sendiri, beliau yang menggantikan di atas kayu salib. Ini. Jadi pengertian
orang Kristen selamat karena diampuni, itu salah kan? Nggak ada yang ayat mendukung. Mbak, berhati-hati sekali ini, sebab ini pengajaran dasar, jangan sampai bagaimana ya? Ya tapi nggak apa-apa lah, orang mbak kan dipandang enteng karena orang awam. Tapi coba selidiki ini, Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Meniadakan hukum Taurat artinya ngampuni. Hukum ditiadakan. Nggak apa-apa. Tapi aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Apanya? Bukan nubuatannya, melainkan tuntutannya hukum Taurat. Yes. Kau berzinah, lempar batu. Cuma sekarang nggak pakai lempar batu, terus langsung masuk neraka. Itu kan beliau menggantikan, menggenapi demi kita. Roma 8 ayat 4. Lari kemana-mana. Di atas kayu salib, maka terjadilah keselamatan. Ulangi. Sang Hakim Yesus Kristus meluputkan umat manusia dari hukuman mereka tidak dengan melakukan hukum, tidak dengan melakukan pengampunan dosa secara langsung, melainkan dengan cara menggantikan hukuman yang seharusnya umat manusia jalani. Matius 5:17, Roma 8 ayat 3, Yohanes 3:17. Oleh beliau sendiri. Ini kita ambil satu ayat saja, Yohanes 3:17. Itu saja kita pegang. Kita memberitakan Injil. Ini dasarnya. Apakah? Diterjemahkan bagaimanakah? Tidak ada. Itu keselamatan kita bukan dari ini, bukan dari agama, teori agama, bukan dari itu peristiwa. Peristiwa Yesus Kristus nyata. Perawan Maria, Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Tahun 33 Yesus disalibkan tanpa salah, menggantikan kita. Pak Yesus sendiri, Tuhan Yesus yang telah menyatakan ini. Tidak dengan melakukan pengampunan dosa secara langsung, melainkan dengan jalan atau dengan cara menggantikan hukuman yang seharusnya umat manusia jalani. Seharusnya oleh beliau sendiri. Tidak ada bisa pihak lain yang bisa menggantikan hukuman kita di atas kayu salib. Maka terjadilah keselamatan kita, umat manusia. Semuanya, walaupun belum lahir, karena ini kuasanya saja. Matius 5:18 yang menjelaskan, selama langit dan bumi ada, penggenapan tetap berlaku. Maka keselamatan ini terus berlaku. Penggenapan tuntutan hukum Taurat itu terjadi sudah genap. Terjadi berlaku selama masih ada langit dan bumi. Artinya selama belum beliau turun sebagai hakim yang menghakimi. Kalau sudah jatuh tempo itu, tidak bisa kita minta ampun. Ya benar, keselamatan luput dari hukuman Allah akibat dosa-dosa kita, dosa-dosa mereka. Orang ketiga, orang pertama. Tentu saja bagi mereka yang mati, bukan bagi mereka yang mati lalu masuk surga, bukan bagi mereka yang mati, melainkan bagi mereka yang mau digantikan hukumannya. Itulah kebenaran oleh iman. Ya, keselamatan itu dilakukan oleh Tuhan dari Allah. Tapi kita diselamatkan karena iman. Kalau mau itu artinya dia respon. Ya, itu keselamatan dari Allah. Dari pihak Allah disebut anugerah. Dari pihak manusia disebut respon. Gitu kan? Tapi kita diselamatkan oleh anugerah dan iman. Dua itu. Nggak bisa oleh anugerah saja keselamatan. Bukan oleh iman. Kita tidak diselamatkan oleh iman. Bagaimana toh Pak Dokter? Nanti Mbak akan unggah sendiri ini videonya. Peristiwa penggantian hukuman seluruh umat manusia oleh Sang Hakim Yesus Kristus ini terjadi pada tahun 33 Masehi ketika beliau mencurahkan darah yang maha suci. Wah, kan darahnya tercurah. Tapi kok tidak cepat mati ya? Kalau orang biasa pasti cepat mati ya. Tidak sampai 3 jam. Bukan main, dahsyatnya. Aorta. Pembuluh darah utama ini di sini, aorta. Itu muncrat ya. Kalau orang biasa saya kira ya enggak sampai, Mbak kira ya enggak sampai 5 menit mati.
Ini beliau 3 jam. Sengsara. Ya, beliau bukan manusia biasa deh. Ketika beliau mencurahkan darah yang maha suci agar supaya seluruh umat manusia mendapat pengampunan. Itu terjadi pengampunan. Darah yang maha suci tercurah, baru ada pengampunan. Itu karena Allah ini Allah maha suci. Tidak bisa mengampuni gitu aja. Ya enggak apa-apa, hukum ditiadakan. Maka dari itu Tuhan Yesus menyatakan di Matius 5:17, jangan kamu menyangka begitu, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Hukum Taurat ditiadakan, nah orang berbuat dosa enggak apa-apa, artinya diampuni. Jangan kamu menyangka begitu, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapi apanya? Tuntutannya kan. Roma 8 ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat, itu tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Tolong dong para Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih koreksi Mbak atau apresiasi supaya Mbak tahu benar apa enggak ya ini. Mbak belum pernah mendengar khotbah ini dari siapapun. Agar supaya seluruh umat manusia mendapat pengampunan, siapapun dia, agama apapun dia. Jadi darahnya Yesus itu bukan untuk orang beragama Kristen, orang Kristen bukan, itu seluruh umat manusia kalau dia mau. Matius 26:27. Sesudah itu, Pak Yesus mengambil cawan sesudah membagi-bagi roti. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawannya cuma satu, itu zaman dulu. Terus dipindah-pindah minum. Sekarang nggak mau, ya nggak higienis atau nggak etis lah. Lalu dibuatlah pakai cawan kecil-kecil satu. Tapi sebetulnya cawannya cuma satu. Artinya kita dipersatukan di dalam satu tubuh Kristus. Ini karena cawannya sendiri-sendiri ya, pokoknya kita ya minum darah Yesus lah, sudah selamat. Tubuh Kristus, amin. Sendiri-sendiri. Padahal dulu rotinya itu satu dipecah. Cuil-cuil makan, ayo makan. Dari satu tubuh, satu daging dibagi. Ada gereja yang begitu. Di Makassar ada. Mbak pernah ikut. Orang tua dipanggil saudara, anak kecil 6 tahun manggil opa Bagio, enggak panggil opa, tapi saudara Bagio. Ya nggak apa-apa. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang, bukan bagi orang Kristen, bukan bagi pengikutku, bukan banyak orang. Jadi agama apa aja, mau laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, ya, atau tidak tahu, pokoknya bagi semua orang, ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi jangan coba-coba memandang rendah komuni. Ini bagi yang Katolik atau kita menyambut tubuh dan darah Yesus di dalam keadaan berdosa. Bukan. Kita menyucikan dulu, beriman kepada korbannya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saya digantikan, bukan orang berdosa. Baru menyambut itu. Menyambut, makan, minum darahnya Tuhan. Ya, rupa anggur atau anggur encer atau sirup merah lah. Zaman dulu itu roti tawar digunting-gunting. Nggak usah lihat itunya. Itu mereka yang melihat itu, mereka beribadah kepada Allah yang jasmani. Memperhatikan hal-hal jasmani. Bukan. Isinya itu. Esensial isinya. Artinya, mbak kekurangan kosakata kan nggak sekolah tinggi ya. Ini pengampunan. Jadi harus menerima komuni di dalam keadaan suci. Di Katolik Sabtu ngaku dosa. Harus. Tidak boleh sembarangan. Dia akan menelan dosanya sendiri. Mengerikan. Jangan main-main itu keripik kecil segitu secuil. Tapi tidak bisa itu kita bawa pulang lalu kita makan di rumah. Ya, tubuh darah Yesus tidak bisa. Tidak boleh. Mesti di dalam persekutuan. Mbak lari kemana-mana, tapi penting sekali kan ini.
Bukan berarti ini, beli di toko buku Kristen itu ada dijual. Anggurnya ada rotinya ada, terus kita bawa pulang kita makan. Ya, bukan. Mesti ada persekutuan. Paling kurang 2 orang. Karena itu artinya persekutuan di dalam satu tubuh Kristus. Ini pengampunan dari sang hakim sendiri. Setelah sang hakim mencurahkan darah, karena tidak ada pengampunan tanpa pencurahan darah. Ibrani 9:22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Makanya dari itu kita dilarang makan darah. Dide. Kalau orang Jawa, Surabaya, dide. Ada daerah lain ada itu, makan darah. Dide itu darah ayam atau darah sapi. Darah ayam lebih mahal. Darah ayam kampung dulu belum ada ayam ras. Mbak dulu makan itu juga karena nggak mengerti. Kalau sekarang ngerti nggak mau. Dikukus, steam, dikukus, songkolok, lalu menjadi kental, lalu dipotong-potong, digoreng. Makan dengan lombok hijau segini. Enak. Jadi semua warung-warung itu ada tersedia. Makassar tidak ada. Mbak tidak dapat. 49 tahun Mbak di Makassar. Tidak pernah ada. Bagus. Tapi makan kuda. Kuda haram. Karena tidak berkuku belah. Wah, ini Mbak lari kemana-mana. Maka dari itu harus pakai naskah. Kalau enggak, lari kemana-mana. Karena luas sekali. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tidak boleh makan darah. Karena di dalam darah ada jiwa. Kata orang yang punya pendirian kokoh, menurut saya, ya menurut Mbak ya, pendirian kokoh itu ya, sudah diberitahu, sudah dilihat faktanya, ya nggak mau menerima. Delusi alias halal. Mana ada hakim yang melakukan perbuatan sebodoh itu, tanda kutip. Hakim menggantikan si terhukum bodoh. Katanya dia. Memang betul. Kalau dibandingkan dia pandangannya pendek, hanya sebatas manusia saja. Memang hakim manusia tidak ada yang melakukan itu, dan tidak akan ada yang mau melakukannya itu. Tidak akan ada hakim yang mau melakukan itu. Ferdy Sambo pulang, saya gantikan kau di DOR di Nusa Kambangan. Tidak ada, turun di langit ini. Langit ini akan turun kalau ada hakimnya. Tidak ada, karena ya di dalam konteks penghakiman umat manusia, hakim dianggap tidak bersalah kan, dianggap suci. Tidak ada yang mau. Inilah wujud kasih Allah. Allah mau kepada umat manusia. Allah itulah karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah lain akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang berdosa yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, kepada anak Allah ini tidak binasa. Percaya bagaimana toh? Mbak dulu dibaptiskan ini. Percaya, enggak tahu. Ikut saja, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya bagaimana? Dikaruniakan bagaimana? Mbak sering main dengan istri yang Mbak. Tak. Siapa? Istri. Ini di kamar masuk. Ini saya Yesus dari Israel. Saya diutus oleh Allah Bapa mengaruniakan diri saya kepada kamu. Istrinya Opa Bagio. Apa yang Anda lakukan? Istriku sekarang sudah pintar. Gantikan hukumanku di atas kayu salib. Ilustrasi ini main-main seperti ini, tapi tidak main-main. Memantapkan iman kita. Itu dikaruniakan bagaimana? Dikaruniakan bagaimana? Apa sebabnya demikian? Ini loh. Dikaruniakan kepada sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa sebabnya bisa begitu? Jawabnya ada di 17.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Jadi Yesus Kristus ini sang hakim, bukan diutus untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Kalau menghakimi dunia, habis dunia, semua manusia masuk neraka, jelas. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Itu ayat aslinya. Sang hakimlah yang menggantikan umat manusia menjalani hukuman yang seharusnya dijalani oleh si terhukum. Bagi mereka yang mau digantikan posisinya sebagai si terhukum digantikan oleh sang hakim. Yohanes 3:17 ini. Dia menjadi orang tidak berdosa, iya kan? Duh, itu saya mencuri, itu hakimnya yang menjalani hukuman. Hakimnya. Yesus Kristus sang hakim menyelamatkan umat manusia. Nah, bagi mereka yang mau digantikan posisinya sebagai terhukum, dia menjadi orang tidak berdosa. Itulah. Dia tidak usah dihukum, alias selamat. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus. Bukan menjadi orang Kristen, bukan. Di dalam Kristus Yesus. Mau. Menjadi Dia juru selamatku, Rajaku, Tuhanku, Raja atas segala kehendak, segala pikiranku, rohku. Dialah yang berkuasa. Berkuasalah atas diriku. Artinya, berada di dalam Kristus, yaitu mereka mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sampai sekarang kan masih ribut aja Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan, orang, tapi dalamnya kan Tuhan. Markus 2 itu dalamnya itu Tuhan. Bagaimana? Ada orang sakit, ini Mbak melenceng lagi. Ada orang sakit lumpuh diturunkan dari atap pakai tilamnya diturunkan. Tuhan Yesus yang menampil sebagai Pak Yesus itu bersabda, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Lah orang sakit dikatai itu kan ada hubungannya dengan orang sakit. Orang-orang Yahudi sekelilingnya berlulu. Orang ini gimana sih? Ini siapakah dia mengampuni dosa? Bukan karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Pak Yesus tahu, Tuhan Yesus tahu apa yang dipikirkan, bahkan apa yang Bapak Ibu saudara-saudari dan kita sekalian pikirkan, dan apa yang motivasinya Mbak menyampaikan ini di YouTube ini, motivasinya beliau tahu. Walaupun beliau tidak mendengar, sepertinya tidak ada beliau, tapi tahu dari sorga itu. Loh, orang ini menghujat Allah, menyamakan diri sama Allah, kan hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Tuhan Yesus, Pak Yesus langsung menjawab, manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau bangunlah, bangkitlah, berjalanlah, angkatlah tilammu. Mana lebih gampang? Ya, sebetulnya sama gampangnya. Tapi kenapa pilih yang pengampunan dosa, tidak pilih ini? Bangunlah, berjalanlah. Itu sudah ya ada hubungannya dengan orang lumpuh. Kenapa pilih dosamu yang menyeleweng ke sana? Ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu, nah ini caranya Pak Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Allah yang mengenakan daging. Nah, supaya kamu tahu bahwa bahwa anak manusia di atas dunia ini berkuasa mengampuni dosa. Artinya supaya kamu tahu bahwa aku adalah Allah. Seperti dalilmu, seperti pendapatmu bahwa hanya Allah berkuasa mengampuni dosa. Akulah Allah. Mbak sampai di situ dulu, menyeleweng kemana-mana. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus. Artinya berada dalam Kristus Yesus, yaitu mereka mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan mereka mau posisinya digantikan. Tentu saja dia tidak dihakimi, dia menjadi selamat. Jikalau manusia, misalnya, jika sang hakim, jikalau misalnya sang hakim lupa, ini ilustrasi lagi, mencatat
Tapi tidak mungkin beliau lupa, ya. Nggak pakai buku ya. Beliau Allah, ya, pencipta langit dan bumi, tak berawal dan tak berakhir. Ini ilustrasi untuk memantapkan iman keselamatan kita. Jangan cuma teori katanya tidak. Keselamatan kita di dalam Yesus. Supaya jangan hanya teori-teori agama saja. Ini teori agama begini begitu. Jika misalnya sang hakim Yesus Kristus lupa mencatat tanggal dan tempat saat seseorang menyatakan mau digantikan posisinya, saya mau digantikan posisiku seperti mertuaku, ya, saya mau digantikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, mau digantikan posisinya, lalu beliau berkata, hai, karena lupa, hakimnya lupa, misalnya Tuhan, ini kan ilustrasi saja Tuhan, hai kamu orang berdosa, iyalah ke dalam neraka. Apa jawab Anda? Satu, bagi yang sudah mau digantikan. Sudah mau digantikan, kita jawab apa disuruh masuk ke dalam neraka? Tentu jawab Anda ada, loh, saya sudah menyatakan mau digantikan posisi saya oleh Tuhan. Ketika Tuhan mati di atas kayu salib pada tahun 1975 Tuhan. Saya kan sudah bilang mau. Tolong Tuhan periksa kembali catatan Tuhan. Barangkali Tuhan meleset, itu kan. Supaya kita, ini ilustrasi yang mendalam sekali, kelas tinggi. Pasti beliau menjawab, oh iya benar kamu, ada namamu tertulis di sini. 1975, 31 Desember 1975. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Lukas 10:20. Ada. Kamu bukan orang berdosa lagi. Jadi dengan demikian kita tahu bahwa pembelaan diri kita itu adalah itu. Pegangan kita adalah itu. Yesus Kristus mati di atas kayu salib menggantikan hukumanku. Aku bukan orang berdosa. Jadi kalau ditanya, apakah kamu orang berdosa? Iya, semua orang berdosa. Tidak, saya tidak berdosa. Karena saya sudah mau digantikan. Ini iman yang benar. Tolonglah, kirimlah protes kah, apresiasi, jangan abstain. Hot, waktunya sudah singkat ini. Sudah banyak orang pindah agama. Ya, sedih sekali. Lukas 10:20 waktu itu murid-murid diutus oleh Pak Yesus menginjil. Kemudian murid-murid pulang lapor. Iya guru, setan-setan pun taat kepada kami. Taat. Kami usir dalam namamu. Setan keluar dari orang. Pak Yesus, Tuhan Yesus langsung bilang, oh iya, aku sudah lihat dia jatuh seperti kilat dari langit. Bayangkan ini murid-murid ada di daerah, ini Pak Yesus di mana, di Galilea, di mana, melihat. Beliau kan Tuhan. Jangan hina-hina. Sepertinya beliau diam aja, beliau bukan diam saja. Tunggu waktunya. Tunggu waktunya keadilan. Sekarang ini kasih, diulur terus. Aku lihat iblis jatuh seperti kilat, tapi janganlah bersukacita karena iblis tunduk kepada kamu. Melainkan bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Ini Lukas 10:20. Kamu bukan orang berdosa lagi karena hukuman kamu sudah kujalani. Bagio, itu. Ini kalau Mbah Bagio ditanya, disuruh masuk neraka. Sudah digantikan kok. Mari masuk ke dalam sorga. Pasti Tuhan Yesus berkata begitu di sorga. Supaya di mana aku berada, di situ pun aku berada. Yohanes 14 ayat 3. Enaknya. Sekarang pun sudah. Di mana Mbak berada waktu menyampaikan ini unggahan di YouTube, Mbak juga sudah bersandar sepenuhnya pada beliau. Urapi saya, urapi para pendengar, kumpulkan siapa-siapa yang mau mendengar ini.
Walaupun Mbak tidak peduli, walaupun yang nonton 33 orang. Tidak peduli. Karena Mbak coba lihat satu saja perintahnya. Bagio ganti. Itu dalam mimpi. Ganti gembalaku. Kemana-mana. Jadi Mbak lihat ini siapakah, mau 30 orang, mau 1 orang, saya tidak peduli. 1 orang bertobat, seluruh sorga malaikat bersorak-sorak. Itu. Supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Senangnya. Mari. Apa jawab Anda yang belum mau digantikan? Di sini, nanti kalau sudah meninggal, ini pada saat penghakiman ini, atau mengambil keputusan tidak mau digantikan. Ya ini terserah pada orang ya. Ini tergantung 2 juga. 1 dia berespon, 1 lagi mata pikirannya dibutakan oleh iblis. Gitu. 2 Korintus 4:14. Itu dibutakan. Jadi kita berdoa. Orang Kristen semua harus berdoa. Orang Islam, orang Buddha, orang Sinto, orang Konghucu, orang Hindu India, Hindu Bali, orang ateis, orang animis, orang komunis. Selamatkan Bapak. Tariklah mereka semua. Ya, sampai di mana nggak tahu. Saya pokoknya menopang, menyokong proyeknya Allah, proyek akhir, proyek yang besar, proyek akhir zaman ini, yaitu keselamatan umat manusia. Kalau nggak digusur semua ke neraka ini, bukan main kalau keadilan, kesucian beliau. Supaya ini kita mendukung beliau. Walaupun sepertinya kita tidak ada dayanya, Tuhan. Tuhan memenuhi seluruh langit dan bumi ini. Ya, tapi kita sedikit ini debu, tapi debu yang mahal. Debu semahal darahnya Yesus Kristus. Karena saya ini telah menjadi milik Dikau telah membeli saya dengan darah yang maha kudus. Debu yang mahal, Tuhan. Pasti beliau mendengarkan doaku. Palestina, tolong Tuhan. Bukan main anak-anak sampai itu tadi kumpul kemarin melihat 2 orang pemuda, dia peluk terus jenazahnya. Papanya atau mamanya nggak tahu, dibungkus, ditarik lagi oleh orang yang lebih dewasa. Ayo pergi, mau diangkat jenazah itu, tidak mau. Aduh Tuhan, kasihan anak-anak kecil, orang dewasa, orang tua stres. Tuhan Yesus, tolong. Sampai di mana saya tidak tahu. Pokoknya kita telah berbuat apa yang telah beliau kehendaki. Ini tidak apa-apa kan. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan penyembahan, bukan persembahan. Apa jawab Anda yang belum mau digantikan? Saya jawab dulu. Orang berdosa? Iya. Masuk neraka? Mau mengelak bagaimana? Pertama, saat menghadapi kedatangan sang hakim. Jadi kalau belum meninggal, yang belum mau digantikan atau yang sudah berkeputusan tidak mau, berubahlah, bisa berubah. Minta kepada Allah, sikapkan, selamatkan saya. Pastikan yang mana yang benar ini. Wah, ini kekekalan ini, neraka atau surga ini ada, bukan khayal. Saat menghadapi kedatangan sang hakim Yesus Kristus yang akan datang bertugas menghakimi seluruh umat manusia. Dulu pada tahun 33 Masehi, Yesus Kristus bertindak selaku hakim yang menggantikan umat manusia, menjalani hukuman mereka. Sekarang kedatangan beliau selaku hakim yang menghakimi. Dulu kasih, sekarang adil. Sekarang kesucian Allah dinyatakan. Matius 24:30. Pada waktu itu akan tampak tanda aku. Ini perkataan Tuhan Yesus, Pak Yesus ini. Matius 24 ayat 30. Aku di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat aku datang di atas awan-awan di langit. Semua orang lihat. Fakta ini bukan main-main, bukan soal agama. Mau pakai agama ini Alkitab kita bahasa Indonesia atau mau bahasa apa saja lah. Tidak pusing itu. Yang pusing itu Yesus Kristus datang, itu Yesus Kristus di langit. Tanda-tanda. Sekarang ya orang bisa nggak percaya, tapi tandanya sudah ada. Orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Gempa bumi di mana-mana. Gempa bumi kan kita kan sudah biasa.
Dulu Mbak waktu kecil remaja, tidak bisa gempa bumi satu kali kaget orang. 10 tahun kemudian baru ada gempa bumi lagi. Sekarang hampir setiap hari di sana, di Magelang, di mana, di tengah-tengah laut. Ini kedatangannya ini sudah pasti karena tandanya sudah ada. Tuhan Yesus bahkan kasih contoh ini, tanda-tandanya ini. Mbak lari kemana-mana, jadi memang tergelitik ke sana ya. Orang semua ketakutan. Semua bangsa di bumi akan merapat ketakutan. Kenapa? Karena belum siap. Karena masih tetap berstatus orang berdosa. Sadar bahwa orang berdosa harus masuk neraka. Digantikan oleh beliau menjadi orang tidak berdosa. Jadi orang Kristen yang sudah lama-lama sudah jadi Kristen. Kalau ditanya, berjawab, bukan orang berdosa. Sudah mau. Kalau bilang belum tetap orang berdosa, ya dia belum mengalami penggantian itu. Maka dari itu Mbak menggunakan ilustrasi supaya mantap. Sudah. Kedua, saat menghadapi kehadiran Allah Bapa dan hadirat anak domba. Siapa anak domba? Yesus Kristus. Lihat domba Allah. Itu lagunya itu kan. Di mana? Yohanes 1:29. Lihatlah anak domba Allah. Beliau anak domba Allah yang disembelih di atas kayu salib. Apa yang akan Anda katakan kalau menghadapi hadirat Allah Bapa dan hadirat anak domba? Itu di kitab Wahyu. Iya, sekarang saya mau digantikan hukuman saya. Jawab anak domba Yesus Kristus. Lambat kau. Aku bukan lagi juru selamat. Aku sang hakim yang maha suci dan adil. Wahyu 7:16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung, ini Wahyu, dan kepada batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, gunung-gunung, sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta. Ini Allah Bapa. Dan terhadap murka anak domba itu. Tidak bisa dibilang ini Allahnya dua. Salah. Kita kan tubuh dan jiwa dan roh. Itu kesatuan. Allah itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Anak tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan Bapa yang mesti. Sekarang gini saja. Kalau kita mau berbuat sesuatu, itu jiwa tuh. Tapi tubuh kita tidak menopang, misalnya sakit, atau tidak ada tangan, atau tidak ada kaki, ya tidak terjadi kehendak itu kan. Berarti dua itu bukan dua, tapi satu. Satunya roh. Mbak nggak mau lari ke sana. Ulangi, Wahyu 7:16, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba. Nah, saat itu Yesus Kristus menampilkan murka. Murka artinya ya kesucian beliau tampilkan. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, Bapa dan Anak. Dan siapakah yang dapat bertahan? Ini ayat aslinya, Wahyu 7:16. Wahyu 20:14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Beliau berkuasa melemparkan orang berdosa ke dalam neraka. Sebetulnya kan simple, selamatnya simple, itu celakanya juga simple, gampang. Mau saja selamat, terhindar dari risiko yang berat itu, kekal. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, setiap orang, mau orang Kristen, mau orang apa, tidak peduli. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, Wahyu 7 ayat 15, ia dilemparkan ke dalam lautan api neraka. Kapan tertulis? Kapan nama kita dicatat di dalam daftar di sorga? Kapan? Saat kita mau menerima Yesus Kristus adalah Tuhan dan menjadikan beliau Raja
di dalam hidup kita. Raja atas kehendak kita, raja atas rencana kita, raja atas tubuh jantung kita. Berdetak, raja segala raja, peliharakan saya, berkuasalah atas saya, jauhkan saya daripada si jahat iblis. Dikala raja segala raja, kalau enggak, iblis berkuasa atas kita. Disantet kita tidak mempan, karena ditangkal oleh korbannya Yesus Kristus di atas kayu salib. Orang yang mau digantikan, itu manfaatnya. Pada dia dalam hidup kita dan menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Lukas 10:20 itu tadi, nama kita ditulis. Wagio Pramudito, terus nggak tahu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, namanya ditulis. Bayangkan resapi setiap hari, itulah gunanya berdoa. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang masih belum menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus, sekaranglah waktunya, sekarang ini. Ya walaupun nih yang bicara ini orang awam atau apa, jangan. Mbak diutus loh. Bukan sebentar lagi nanti gampang deh. Atau besok atau kapan-kapan kalau ada kesempatan, jangan. Sekaranglah kesempatan itu. Mau rendahkanlah diri Anda, hati Anda. Umur manusia tidak menentu, ya kan? Semua orang tahu secara teoritis. Tapi jangan sampai menunggu bahwa itu terjadi pada diri kita. Tidak tergantung pada usia atau kesehatan. Setiap saat ajal kita menjemput kita tanpa kita duga. Kita nggak tahu. Jadi sekarang selamat daripada risiko yang kekal ada. Sampai di sini dulu Mbak, akhiri mohon pamit dulu. Ya, kiranya turunlah segala berkat rohani, jasmani, serta ekonomi berkecukupan kepada para penonton video ini dari sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Terbukalah mata pikiran mereka yang belum terbuka. Terbukalah mereka menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kekal selama-lamanya dan menghadapi Sang Hakim ini dengan sukacita. Karena Sang Hakim yang akan mengajak tinggal bersama di sorga Yesus Kristus, ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Jikalau berkenan berlangganan, tekanlah subscribe. Jikalau suka, tekanlah like, jempol ke atas. Jikalau berkenan, bagikanlah ini kepada keluarga atau saudara-saudara supaya mereka tahu. Tulislah komentar yang dahsyat, koreksi Mbak, atau apresiasi Mbak. Jangan abstain. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa besok. Insya Allah.